Dan hari ini beliau adalah seorang dokter yang bernama Dr. Rudy Chandra, founder dari Skin Shop Clinic. Nah, hari ini kita akan cerita-cerita ya, dokter, tentang satu tema yaitu pilihan dalam kehidupan. Nah, seringkali kan dalam hidup ini kita sering berjumpa dengan tentang pilihan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita selalu dijumpai dengan pilihan, dan pastinya mungkin Dr. Rudy nanti bisa sharing ke kita pilihan-pilihan seperti apa yang harus kita ambil dalam kehidupan ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, pastinya sahabat ingin mengenal lebih dekat siapakah Dr. Rudy Chandra ini. Mungkin boleh say hello dulu deh. Halo teman-teman semuanya, saya Dr. Rudy Chandra. Dr. Rudy, sebelum menjadi seorang dokter, pastinya banyak hal yang dilewati, banyak hal yang dihadapi, pilihan-pilihan dihadapi. Sebelum jadi seorang dokter, apakah pernah mencoba pekerjaan selain dokter? Karena saya sebelum jadi dokter kan langsung kuliah duluan. Nah, setelah selesai kuliah, memang saya langsung terjun ke dunia kesehatan sih. Langsung kerja di rumah sakit, buka praktik pribadi di Kota Jambi. Jadi belum pernah mencoba sih sebenarnya untuk bidang lainnya. Berarti pure benar-benar ruang lingkup kerjanya itu di kesehatan. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, sebelum menjadi praktek dokter itu sekolahnya di mana nih? Kami dulu di Universitas Kristen Maranatha. Bandung. Di Bandung, Jawa Barat. Kalau boleh tahu dokter, kuliah dokter itu berapa lama? Kami kuliah saya sendiri mulai di tahun 2002. Lulusnya di 2008. Jadi 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun kuliah. Dan itu memang standar? Standar kami memang 4 tahun di koas, dengan nanti di koasnya 2 tahun. Itu zaman saya. Zaman sekarang udah beda lagi soalnya. Lebih cepat atau lebih lama? Kurikulumnya dibilang lebih cepat, dibilang lebih lama karena mereka ada yang namanya wajib kerja dulu kan. Jadi memang untuk menjadi seorang dokter ini waktu yang dikorbankan ya itu begitu panjang ya, 6 tahun loh ya. Nah, setelah itu kuliah dari 2002 sampai 2008, akhirnya baru setelah itu keluar dari sana, lulus maksudnya ya. Kalau keluar kan di DPO ya. Lulus dari sana langsung praktek di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Jambi. Dan berarti itu kategori kerja berarti dokter? Saya sudah masuk ke dalam kerja karena memang dulu di kurikulum kami itu belum ada yang namanya wajib PTT. Kalau sebelumnya kan ada wajib PTT, harus ke daerah-daerah tertentu. Nah, kebetulan waktu saya lulus itu peraturannya tidak mewajibkan kami WTT. Jadi boleh langsung bekerja dengan catatan ada lulus ujian kompetensi. Berarti ada syaratnya, tentunya juga. Dan dokter sudah melewati itu ya? Berarti kuliahnya di Bandung dan akhirnya kerjalah di Kota Jambi, salah satu rumah sakit di Kota Jambi. Nah, dokter, sesuai dengan tema kita Choice in Life. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih seorang Rudy Chandra ini memilih menjadi seorang dokter? Karena pada dasarnya saya ini saya tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang dokter. Apa alasan kuat yang membuat seorang Rudy Chandra memilih jurusan kedokteran? Pertama, mungkin yang paling saya ingin tekankan dalam hidup setelah saya jalani selama ini, bahwa ternyata apa yang ditawarkan oleh dunia itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ekspektasi gitu ya. Ekspektasi kita begini, apa yang ditawarkan dunia itu ternyata berbeda. Nah, itulah saat itu kayak kamu bilang, the choice in life, bagaimana kita menetapkan pilihan kita pada yang mana yang ditawarkan oleh dunia. Kalau kita plan dari awal, saya sebenarnya pengennya jadi arsitek. Jadi pada dasarnya bukan ingin jadi seorang dokter. Jadi pengen jadi arsitek, pengen jadi ahli IT, pokoknya berhubungan dengan komputer dan teknis, hitung-hitungan, karena saya suka dihitung-hitungan. Tapi pada saat menjalani, ternyata apa yang ditawarkan oleh dunia nggak begitu. Saya mencoba ke arsitek, ternyata nggak masuk. Saya mencoba ke IT, nggak masuk. Ternyata malah peluangnya ke kedokteran. Berarti malah mulusnya di kedokteran begitu. Berarti pilihan yang sebelum, kan kita kan mulainya dari kuliah ya dokter ya. Awal mula jalan menuju kedokteran itu ketika perkuliahan pilihan. Berarti awalnya sebelum, apa sih alasan yang kuat nih dokter? Saya ambil jurusan kedokteran. Karena kan dokter bilang bahwa kalau menjadi seorang dokter itu butuh waktu yang lama, tidak bisa berhenti di tengah-tengah. Bahkan biaya yang dikeluarkan pun juga cukup besar kan. Nah, beda dengan divisi lain atau pekerjaan lain, mungkin mereka kuliah dan ketika mereka kerja mereka mungkin bisa banting setir ke
tempat lain gitu kan. Nah, bagaimana, apa alasan yang kuat nih dokter? Alasan kuat ini sebenarnya saya beruntung, saya diajarkan di sebuah keluarga yang memang mengajarkan kita untuk mengambil keputusan sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya kepada diri kita sendiri. So, memang kita memilih sesuatu yang memang pada saat bekerja itu akan menghasilkan jasa. Begitu. Jadi saya memang nggak terlebih ke arah berdagang, saya nggak ke arah berbisnis, tapi lebih sesuatu yang jasa. Contohnya arsitek jasa, contohnya IT jasa. Kemudian saya pikir apalagi satu lagi waktu itu mencoba adalah kedokteran. Jadi kan dokter itu lebih menolong pasien. Waktu itu mindsetnya seperti itu. Namun karena saya hobi komputer, saya hobi utak-utik gambar-gambar perspektif, saya lebih mengarah ke arah arsitek gitu. Jadi either way, mau kita menjadi arsitek, mau menjadi IT, mau menjadi dokter, semuanya itu akan saya jalanin. Gitu. Nah, yang mulusnya itu adalah menjadi dokter. Kebetulan ya. Yes. Jadi kalaupun saya jadinya melalui IT, mungkin saya akan nikmatin juga. Namun kebetulan jalannya yang diberikan oleh dunia ternyata adalah menjadi dokter. Why not? Karena itu juga sebuah pekerjaan yang menurut saya sih cocok ya dengan visi saya. Iya, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat seperti itu. Betul sekali, berarti dokter mengambil pilihan ini sebenarnya bukan masalah tentang apa profesinya ya, tapi tentang nilainya, bagaimana bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, dan dokter menjadi seorang dokter merupakan pilihan yang tepat menurut dokter ya. Dan menurut saya itulah yang diberikan jalannya kepada saya. Betul. Saya sih belum pernah membayangkan ya, kalau misalnya ini kan dokter kalau di bidang lain seperti desain gitu ya, fotografi, arsitek, mungkin saya bisa ada bayangan, kalau desain itu kerjanya akan di depan komputer, mendesain. Kalau dokter ini, seorang dokter, apa sih sesuatu yang menarik dalam perkuliahan kedokteran? Apakah seperti yang digambarkan di luar sana, membedah-bedah manusia atau apa, atau tergantung jurusan lagi? Menarik loh kuliah kedokteran. Karena satu itu sesuai dengan karakter sih ya. Karena saya suka yang sesuatu yang bersifat logis. Karena kita kedokteran selalu sesuatu yang bersifat logis. IT kita juga bicara logika. Arsitek kita juga bicara logika. Jadi di kedokteran kita selalu bicara sebuah kondisi mengkondisikan penyakit tertentu. Jadi selalu nggak ada yang tebak-tebakan, selalu ada penyebab, muncullah akibat seperti itu. Jadi menarik banget sih untuk digali suatu kondisi, bagaimana perjalanan penyakitnya, tanda-tandanya, bagaimana kita nanti mengobatinya, teori-teori mendasari bagaimana sesuatu bisa terjadi. Jadi sangat asik sih. Wah, pokoknya seru deh ya. Seru kedokteran. Sahabat cerita kita jangan takut kalau mau jadi dokter ya. Mulai coba dulu. Ketika lulus dan menjadi seorang dokter umum ini berapa lama nih dok? Sudah menjadi seorang dokter umum? Sebelum buka kecantikan. Iya. Saya mulai buka kecantikan di 2017. Saya praktek mulai di 2009. Berarti 8 tahun. 8 tahun mengabdi untuk menjadi dokter umum. Luar biasa. Dan apa yang membuat dokter membuat pilihan lagi, memilih lagi menjadi seorang dokter umum dan mulai melebarkan sayapnya ke bidang estetika? Itu apa hal yang mendasar ini dok? Kembali ke yang pertama, Wan. Selalu apa yang kita harapkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berbeda ya. Saya waktu kuliah pengennya jadi dokter bedah. Jadi dokter bedah. Saya pengen jadi dokter bedah karena tangan saya cukup terampil. Okay. Selama kuliah sama koas itu saya cukup terampil dalam menggunakan tangan saya untuk merawat pasien. Jadi saya sangat tertarik untuk masuk ke bedah. Dalam perjalanannya saya tertarik dengan ilmu jantung. Tertariklah bedah jantung. Jadi sempat belajar tentang berdalamin. Jadi saya kuliah dulu karena kan nggak semua orang punya keberuntungan untuk bisa selesai kuliah langsung spesialis. Jadi kita bekerja dulu di rumah sakit, di IGD, menimba ilmu dulu, memperdalam ilmu-ilmu yang mau kita spesialisasikan, baru kita tes. Saya tes di spesialis jantung 1 kali. Waktu itu belum masuk. Gagal. Nggak masuk. Saya coba berikutnya lagi, gagal. Kemudian saya mulai tertarik karena sudah mulai praktek nih. Mulai banyak pasien kan? Mulai banyak pasien, rupanya kebanyakan pasien anak.
Pasien anak. Pasien anak sakit jantung. Wah, jadi kebanyakan di prakteknya tuh kebanyakan pasien yang datang ke pasien anak. Oke. Mulai tertarik ke spesialis anak. Pelajari yang spesialis anak sampai saya akhirnya mencoba untuk spesialis anak lagi. Pendidikan sebanyak 3 kali saya coba. 3 kali. Dan itu setelah lulus 6 tahun tuh, Dok. Setelah lulus 6 tahun belajar lagi. Di tahun 2009 saya coba untuk jantung di 2010. Kemudian saya coba lagi di 2011. Sisanya 3 kali lagi saya coba untuk spesialis anak. Banyak ya jadi ya. Iya, jadi di spesialis anak pun saya coba berkali-kali nggak tembus tuan. Nggak lulus maksudnya, Dok? Nggak lulus. Jadi bingung juga sih, kadang kita juga ya mungkin memang nggak jalannya di sana. Seperti saya bilang, kita punya harapan di sebuah tempat, dunia membukakan pilihan, ini loh pilihan yang ada, gitu loh. Ini it's not an option for you, istilahnya begitu. Jadi pilih deh yang saya berikan di sini, sampai akhirnya udah saya tinggalin spesialis.